Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai descriptive text analysis. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tria Wahyu Ichwara, dengan 3 digit NIM terakhir 046. Saya Davina Zaraulia Putri dengan NIM 044. Dan saya Citra Ramadan Intias dengan NIM 042. Next. Jadi ini descriptive text yang akan kami bahas, yaitu salah satu descriptive text examples yang diambil dari website yang bernama The Teaching Couple. Untuk teksnya akan dibacakan oleh Davina. The snow-capped mountain peak rose majestically above me, its rocky sides glinting in the bright sunlight. I could feel the chill of the air around me and see my breath misting in front of me as I trudged up the steep path. All was silent except for a few birds singing in the distance and the occasional avalanche tumbling down one of the nearby slopes. Everywhere I looked, there were breathtaking views and a sense of awe being so close to such a powerful force of nature. Jadi untuk alasan kenapa kami memilih teks ini, yaitu karena teks ini menggunakan bahasa yang dapat menggambarkan suasana dalam teks dengan jelas dan hidup, sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman yang sama seperti yang dirasakan oleh penulis. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang structure of the text. Yang pertama yaitu introduction. Introduction paragraf ini sendiri dimulai dari the snow-capped mountain peak rose majestically above me. Its rocky sides gleaming in the bright sunlight. Selanjutnya, body paragraph. Body paragrafnya sendiri terdiri dari paragraf pertama dan kedua. Mulai dari kalimat I could feel the chill of the air around me and see my breath misting in front of me as I trudged up steep path. Yang paragraf kedua, all was silence except for a few birds singing in the distance and the occasional avalanche tumbling down one of the nearby slopes. Yang ketiga, tentang sensory details. Sensory detailsnya sendiri ada beberapa di paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Di paragraf pertama yaitu feel the chill of the air, see my breath misting, dan trudge up the steep path. Yang kedua, birds singing, avalanche tumbling, everywhere I looked, there were breathtaking views. Yang ketiga, transition. Transition di paragraf ini sendiri dimulai dari everywhere I looked, there were breathtaking views and a sense of awe at being so close to such a powerful force of nature. Yang selanjutnya yaitu conclusion. Conclusion sendiri berada di kalimat there were breathtaking views and a sense of awe at being so close to such a powerful force of nature. Dan yang terakhir yaitu organization atau pengorganisasian paragraf. Pengorganisasian paragraf ini sendiri yaitu terdiri dari logical order dan sensory appeal. Selanjutnya, sensory imagery. Di dalam paragraf ini terdapat beberapa sensory imagery seperti yang ada di
slide yang ditunjukkan. Yang pertama yaitu the visual. The snow-capped mountain peak rose majestically above me, its rocky sides glinting in the bright sunlight. Tactile, di kalimat, I could feel the chill of the air around me. Dan visual di see my breath misting in front of me. Terdapat sensori auditory juga di paragraf kedua, yaitu always silent except for a few birds singing in the distance. Dan yang terakhir ada dua visual di paragraf kedua, yaitu the occasional avalanche tumbling down one of the nearby slopes, dan juga everywhere I looked, there were breathtaking views. Next. Language feature selanjutnya yaitu adjective and adverbs. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang memodifikasi kata benda atau noun dan kata ganti atau pronoun. Dengan memberikan informasi tambahan mengenai sifat, jumlah, atau keadaan suatu benda atau orang. Di dalam teks ini terdapat 10 adjektif. Yang pertama adalah kata snow-capped, yang artinya berselimut salju atau tertutup salju yang memodifikasi mountain atau gunung. Kemudian rocky yang artinya berbatu, memodifikasi kata sides atau sisi-sisi. Bright yang artinya terang, memodifikasi kata sunlight atau cahaya matahari. Steep yang artinya curam, memodifikasi kata path atau jalur. Silent yang artinya sunyi, memodifikasi kata all atau semua. Terus occasional yang artinya sesekali, memodifikasi kata avalanche atau longsoran salju. Nearby yang artinya dekat atau di sekitar, memodifikasi kata slopes atau lereng. Breathtaking yang artinya menakjubkan, memodifikasi kata views atau pemandangan. So close yang artinya sangat dekat, memodifikasi kata being atau berada. Dan yang terakhir kata powerful yang artinya kuat, memodifikasi kata force atau kekuatan. Untuk adverbs-nya di dalam teks ini terdapat satu adverb yaitu dalam kata majestically, yang artinya dengan megah, yang memodifikasi kata rose atau menjulang. Adverb atau kata keterangan sendiri merupakan kata yang memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu vivid verbs. Vivid verbs adalah kata kerja yang kuat dan jelas dalam menggambarkan suatu aksi sehingga menghasilkan deskripsi yang lebih hidup atau dinamis. Contoh vivid verbs yang ada di dalam teks ini yaitu rose, glinting, feel, see, trudge, singing, tumbling, dan looked. Next. Language feature selanjutnya yaitu connotative language. Connotative language adalah bahasa yang dapat membangkitkan emosi atau menciptakan suasana. Contoh connotative language di dalam teks ini yaitu bright, chill, silent, breathtaking, awe, dan powerful. Next. Kemudian ada descriptive phrases, yaitu frasa yang digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang suatu benda, tempat, atau situasi. Frasa ini membuat deskripsi lebih jelas, hidup, dan menarik. Di dalam teks ini terdapat 9 descriptive phrases. Yang pertama adalah snow-capped mountain peak, yang mendeskripsikan puncak gunung yang tertutup salju. Kemudian rocky sides glinting in the bright sunlight, mendeskripsikan sisi-sisi gunung yang berbatu dan berkilauan. Kemudian the chill of air, mendeskripsikan udara yang dingin. Kemudian my breath misting in front of me, yaitu mendeskripsikan nafas yang berada di depan. Kemudian the steep path, mendeskripsikan jalur yang curam. A few birds singing in the distance, mendeskripsikan beberapa burung yang bernyanyi di kejauhan. Kemudian occasional avalanche tumbling down one of the nearby slopes, mendeskripsikan longsoran salju yang terjadi sesekali di lereng gunung. Kemudian breathtaking views, mendeskripsikan pemandangan yang menakjubkan. Dan yang terakhir, a sense of awe at being so close to such a powerful force of nature,
mendeskripsikan perasaan kagum terhadap kekuatan alam. Next. Yang selanjutnya adalah special description. Special description ini adalah bagian dari paragraf yang menggambarkan suatu ruang atau tempat secara jelas. Dan ini tujuannya dari special description ini adalah untuk supaya pembaca tuh bisa memahami suatu tempat yang lagi dideskripsikan di teks gitu. Nah, di teks ini sendiri ada beberapa special description, yaitu ada di bagian the snow-capped mountain peak rose majestically above me. Lalu I could feel the chill of the air around me. Terus see my breath misting in front of me. I trudged up the steep path. Lalu ada lagi di bagian paragraf selanjutnya, all was silent except for a few birds singing in the distance, and the occasional avalanche tumbling down one of the nearby slopes. Everywhere I looked, there were breathtaking views. Lalu di kalimat so close to such a powerful force of nature. Selanjutnya itu ada temporal description. Deskripsi ini tuh yang menunjukkan atau memberikan keterangan tentang waktu. Nah, di teks ini ada di kalimat in the bright sunlight, menunjukkan itu ada di siang atau di pagi hari. Lalu as I trudged up the steep path. Lalu di kalimat the occasional avalanche tumbling down one of the nearby slopes. Dan yang selanjutnya ada emotional language. Ini itu kata-kata atau frasa yang sengaja dipilih untuk membangkitkan respon emosional dalam diri audiens yang bertujuan untuk membujuk, menghubungkan, atau menciptakan perasaan tertentu, tentunya untuk dari pembacanya. Nah, di teks ini tuh ada beberapa ya, yang pertama itu contohnya ada majestically, lalu ada uh, breathtaking, awe, dan powerful. Nah, di teks ini juga kami menemukan beberapa vokabulari baru. Yang pertama itu ada trudge up, itu artinya adalah berjalan susah. Lalu ada avalanche, atau artinya adalah salju longsor. Yang ketiga ada tumbling down, atau jatuh terguling-guling. Dan yang terakhir itu adalah breathtaking, yang artinya adalah menakjubkan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.